Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuni Bahra dengan nomor induk 90 200 117 107. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tugas final saya dengan mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Adapun judul materi saya yaitu tentang lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang materi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, karena like dan subscribe teman-teman sangat berharga buat penilaian tugas saya. Jadi mohon bantuannya ya. Yang pertama, pengertian lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal yang bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang apa-apa saja itu lembaga penunjang pasar modal dan pasar uang, teman-teman sudah tahu tidak perbedaan antara pasar uang dan pasar modal? Jangan kira sama ya. Dari segi pengertian, pasar uang adalah tempat berlangsungnya perdagangan surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun atau jangka pendek. Sedangkan pasar modal merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual modal adalah mereka yang secara perorangan atau secara lembaga atau badan usaha menyisihkan uangnya untuk usaha yang lebih produktif. Nah, sedangkan pembeli modal adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk perluasan usahanya. Pasar modal sendiri adalah pasar yang memungkinkan pihak-pihak mempunyai dana dan membutuhkan dana jangka panjang dapat bertransaksi. Kemudian ditinjau dari segi isinya. Poin pertama, pasar uang bersifat jangka pendek dengan produk utama seperti deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper. Sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang dengan produk utama seperti obligasi, saham, dan reksadana. Poin kedua, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal otoritas tertingginya adalah Departemen Keuangan. Poin ketiga, pasar modal bersifat sekunder, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Poin keempat, pasar modal memiliki produk turunan opsi seperti warrant dan right, sedangkan pasar uang hanya memiliki turunan produk reksadana. Kemudian poin terakhir, produk kedua pasar berbeda dalam hal return dan resikonya. Pasar uang tentunya memiliki resiko yang lebih rendah dan returnnya pun juga lebih rendah. Sedangkan pasar modal tentunya memiliki resiko yang lebih tinggi dan dengan return yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, macam-macam lembaga penunjang. Lembaga penunjang terdiri dari 1. Bank Kustodion, 2. Biro Administrasi Efek, 3. Pemeringkat efek, dan yang keempat, Wali Amanat. Bank Kustodion. Bank Kustodion adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk bertindak sebagai memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodion diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah Wali Amanat. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Kegiatan perwali amanatan ini dapat dilakukan oleh bank umum atau pihak lain yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan wajib terlebih dahulu untuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberi peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa perusahaan pemeringkat efek, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian